Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan baru berkaitan dengan keimanan seputar malaikat. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullah di buku panduan halaman 13, kata beliau, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun biqadratihi lil arshi hamilun wa ta'ifatun minhum hawla arshihi yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusulan ila rusulih wa ba'dun mudabbiruna li amrih. Beliau berkata, dan dia, Allah menciptakan seluruh malaikat agar malaikat taat kepadanya dan menjadikan tabiat mereka di atas peribadatan kepadanya. Oleh karena itu di antara mereka ada malaikat-malaikat yang memanggul arsy dengan kemampuan darinya. Sekelompok di antara mereka bersujud di sekitar arsy-Nya. Sedangkan malaikat yang lain mensucikannya dengan memujinya. Ya. Dan Allah memilih beberapa utusan di antara para malaikat kepada rasul-rasulnya, yaitu maksudnya rasul di dunia. Dan sebagian malaikat yang lain mengatur dengan perintahnya. Ini beberapa poin pembahasan berkaitan dengan keimanan terhadap para malaikat. Keimanan terhadap para malaikat adalah salah satu dasar pokok dari keimanan itu. Dia adalah rukun keimanan yang kedua. Iya. Karena di dalam hadits ketika Jibril bertanya kepada Nabi, wa mal iman, apakah itu iman? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Iya. Baik, di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan beberapa pembahasan seputar para malaikat. Yang pertama, penciptaan malaikat. Kata beliau, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Seluruh malaikat, ya,
diciptakan oleh Allah untuk taat kepadanya. Menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk, hamba-hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Telah syahid di dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Sungguhnya malaikat dicipta dari cahaya dan jin dicipta dari marij yang berasal dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dicipta dari tanah. Ya, dengan pensifatan tanah apa diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Maka malaikat adalah hamba-hamba, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini dasar pembahasan yang hendaknya dipahami di pembahasan akidah. Kalau dia adalah makhluk Allah, berarti sama dengan hamba yang lainnya, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan makhluk tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Bukan tempat untuk berdoa, bukan pula tempat untuk memohon, dan bukan pula tempat untuk bermunajat. Dia adalah makhluk sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus beribadah kepadanya. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, diterangkan oleh penulis tabiat malaikat. Kata beliau, wajabalahum ala ibadatihi. Dan Allah menjadikan tabiat mereka di atas peribadatan kepadanya. Iya. Di atas peribadatan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang menciptakan mereka untuk beribadah. Iya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah pada apa yang mereka diperintah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Iya. Tabiatnya adalah taat, menjalankan perintah, tidak pernah bermaksiat, selalu saja bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, tidak pernah letih, tidak pernah capek. Tidak ada kata lesu, letih, bosan, capek di kalangan malaikat. Iya. Selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam. Nah, ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana keadaan para malaikat dan ibadah para malaikat tersebut. Iya. Sampai di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diterangkan tentang Al-Baitul Ma'mur. Al-Bait Al-Ma'mur. Dan ini berada di atas langit yang ketujuh. Dikatakan di dalam hadits itu, yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin. Dimasuki pada setiap harinya oleh 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaihi. Setelah itu tidak kembali lagi. 70.000 masuk di dalam Baitul Ma'mur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sebuah hadits dihasankan oleh sebagian ulama kita, dan ini hadits banyak sekali disebut oleh guru kami Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, kalau menerangkan tentang ibadah para malaikat. Dan ini juga hadits disebut oleh Syekh Zaid ketika mensyarah buku ini. Iya. Nabi bersabda, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'ut." Iya. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa alaihi malakun raki' aw sajid.
Tidak ada di langit itu satu tempat sekadar satu tempat sejarak 4 jari, kecuali ada malaikat di situ yang beribadah. Dia ruku atau dia sujud. Iya. Baik. Dan jumlah para malaikat sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Iya. Neraka Jahannam misalnya disebut di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Muslim. Iya. Di riwayat Muslim marfu ya dari Nabi. Hanya saja ada pembahasan dari sisi apakah dia marfu atau mauquf. Ala kulli hal dia mauquf pun punya hukum marfu. Dikatakan bahwa yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Didatangkan neraka Jahannam pada hari kiamat. Dan ia memiliki 70.000 ikatan tali. Iya. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Setiap tali ini dari 70.000 ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini neraka Jahannam ketika didatangkan. Ini hadits banyak dibawakan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan didatangkanlah pada hari kiamat neraka Jahannam itu. Iya. Jumlah yang sangat banyak. Iya. Tidak ada yang mengetahuinya berapa jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala di sini beberapa dari golongan malaikat itu. Di pembahasan yang ketiga diterangkan malaikat penyandang al-arsh. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Iya. Dan di antara mereka ada malaikat. Di antara para malaikat itu ada malaikat-malaikat yang memanggul al-arsh. Ini yang menyandang al-arsh. Disebut dalam Al-Quran wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan arsy Rabbmu pada hari kiamat, pada hari itu disandang oleh 8 malaikat. Iya. Jadi ini malaikat-malaikat penyandang al-arsh. Nah. Kemudian dikatakan wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihun. Dan ada satu kelompok lagi bertasbih di sekitar arsy. Di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan yang lainnya mensucikan Allah dengan memujinya. Dan ini disebut di ayat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Seterusnya ya dari ayat-ayat surah Ghafir. Para malaikat yang menyandang al-arsh dan siapa yang di sekitar mereka selalu bertasbih dengan memuji Rabb mereka, beriman kepadanya, memohonkan ampun. Ya, untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan seterusnya ya, dari doa para malaikat. Iya. Dalam kelanjutan ayat. Kemudian kata beliau, wastafa minhum rusulan ila rusulih. Dan Allah memilih beberapa rusulan, beberapa utusan. Dari malaikat dipilih utusan-utusan. Ya. Yang diutus kepada siapa? Ila rusulihi. Kepada rasul-rasulnya juga. Yaitu rasul di mana? Di dunia. Ya. Ada utusan-utusan dari malaikat. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'.
Segala puji hanya untuk Allah yang mengadakan langit dan bumi, menjadikan para malaikat itu sebagai rasul-rasul, memiliki sayap-sayap 2, 3, 4. Iya. Ini penetapannya sejumlah perkara di dalam ayat. Penetapan sejumlah perkara bahwa malaikat adalah rasul-rasul. Di antara mereka rasul-rasul, utusan-utusan. Dan malaikat memiliki sayap. Memiliki sayap. Dan Jibril alaihi salam, iya, sebut Jibril alaihi salam, dan itu etika ya, para ulama menyebut malaikat yang merupakan utusan. Sebagaimana Nabi di dunia disebut alaihi salam, maka malaikat juga yang merupakan rasul disebut apa? Alaihi salam. Iya. Dan ini etika pembahasan disebut oleh Suyuti di dalam risalah beliau berkaitan tentang sifat-sifat para malaikat. Iya. Baik. Jadi dari Rasul itu adalah Jibril alaihi salam. Tatkala dia adalah malaikat yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril 2 kali di atas wujud aslinya, yaitu memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Ya, dan ini menunjukkan besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Iya. Baik. Kemudian di akhir pembahasan Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan, mengglobalkan beberapa malaikat yang lainnya. Kata beliau, ba'dun mudabbiruna li amri, dan sebagian yang lain ya, mengatur dengan perintahnya. Ini isyarat ya kepada adanya malaikat-malaikat lain. Ya, sebab malaikat itu banyak ya, tugas-tugasnya ada. Tugas-tugasnya ada. Ada malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ya, orang-orang yang berada dalam neraka berteriak, memanggil malaikat Malik. Ya, supaya segera kami dimatikan, supaya tidak menanggung lagi siksaan. Ada malaikat yang mencatat amalan-amalan. Ada malaikat yang bertanya di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang mencabut ruh. Ada malaikat yang meniup sangkakala. Ada malaikat yang diperintahkan mengatur ya hujan, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Ada malaikat penjaga gunung. Ya. Dan banyak lagi dari malaikat-malaikat itu. Apa yang disebut namanya kita imani. Apa yang disebut tugas-tugasnya kita imani. Kita imani. Iya. Dan apa yang diglobalkan, kita global beriman, mengimaninya secara global. Tidak masuk di dalam rinciannya. Iya. Dan malaikat itu bisa berwujud dengan wujud manusia. Iya. Bisa berwujud dengan apa? Wujud manusia. Sebab Jibril datang kepada Nabi bertanya dengan apa? Dengan wujud manusia. Dan Jibril pernah mengimami manusia, mengimami Nabi dan para sahabat di Mekah. Dalam wujud apa? Wujud manusia. Iya. Dan ada 2 malaikat yang ikut di perang Badar. Bertempur di perang Badar. Iya. Dalam wujud apa? Manusia. Maka malaikat kadang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ya dengan wujud manusia. Dan ini keyakinan-keyakinan yang indah berkaitan dengan para malaikat. Iya. Berkaitan dengan para malaikat. Dan di masa ini kerusakan pemahaman sangat banyak. Iya. Sampai kita kalau melihat ya di berita-berita, ada yang mengabarkan, ada yang melihat malaikat.
Iya. Dari mana bisa dia melihat malaikat? Tahu dari mana? Iya. Ada yang juga membawakan video katanya malaikat pernah terlihat cahaya di atas Ka'bah. Iya. Ini nggak tahu orang yang merekamnya. Ya mungkin saja HP-nya rusak. Ya. Atau ada kelainan. Ya. Dan kalau yang keliru seperti ini orang-orang awam itu wajar. Tapi yang repot kadang seorang doktor dalam bidang akidah lagi. Iya. Dalam bidang akidah lagi. Ada seorang di Saudi namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Iya. Ini doktor ya, akidah. Di salah satu khutbah Jumatnya, dia termakan dengan video-video katanya malaikat turun di Suriah. Ya. Malaikat dengan pakaian putih, imamahnya putih, pakai kuda-kuda putih. Ya. Dia ceritakan, dan luar biasa di mana? Di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat. Ada rekamannya. Iya. Ada rekamannya. Perhatikan bagaimana akidah tentang malaikat ini rusak di hati-hati sebagian orang. Jelas ya? Dari mana dia tahu itu malaikat? Karena itu ketika ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, ya katanya ada yang melihat malaikat di Suriah. Kata Syekh, barangkali itu syaitan yang dia lihat. Ya. Itu perhatikan ya, jawaban seorang alim. Ya. Jawaban seorang alim. Sebab kalau dia malaikat turun, tidak ada yang tahu bahwa itu malaikat. Ya. Tidak ada yang tahu bahwa itu malaikat. Jibril ketika datang bertanya kepada Nabi, Umar tahu bahwa itu Jibril? Tidak tahu. Ya. Tidak mengetahuinya. Jelas ya? Baik. Dan malaikat kalau turun, itu turunnya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau memberi adab, habis sudah satu kampung itu. Kalau turun di Suriah, betul-betul turun, sudah habis, sudah Bashar dan bala tentaranya. Harusnya sudah menang, penduduk Suriah. Ya. Dan ini dimaklumi dari apa? Dari keadaan dan tugas-tugas para malaikat. Karena itu kurangnya keyakinan yang seperti ini. Subhanallah kadang memberikan apa? Kerusakan-kerusakan pemahaman. Apalagi di tengah fitnah yang seperti ini, perkembangan. Iya. Memang sebagian orang membawakan apa namanya? Video-video ada kelihatan orang pakai baju putih apa begitu. Ya, di Suriah. Nah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum muslimin di Suriah. Ya, banyak kebaikan insyaallah taala untuk mereka. Tapi jangan bawakan kisah-kisah yang seperti ini. Ya. Jelas ya? Ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Bertentangan dengan akidah. Baik. Jadi saya ingin mengingatkan di sini, ya, betapa pentingnya seorang di masa ini mempelajari akidah, selalu mengulanginya. Ya, dan ini prinsip ya, rukun iman yang kedua, keimanan terhadap para malaikat. Baik. Kemudian di pembahasan setelahnya, ya, kita anggap selesai ya pembahasan seputar para malaikat. Penulis rahimahullahu taala sebutkan tentang penciptaan dan ujian terhadap Adam. Iya. Dan ini masih ada hubungannya sebenarnya dengan pembahasan keimanan kepada takdir yang telah diuraikan. Maka beliau uraikan di sini dan beliau singgung tentang Nabi Adam alaihi salam dan ujian yang menimpa beliau. Kata beliau, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi wa askanahu jannatah." Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan menempatkan Adam di surganya. Wa qabala dzalika lil ardi khalaqah. Iya. Yang sebelumnya Allah telah menciptakan bumi. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha. Dan Allah telah melarang Adam terhadap sebuah pohon yang ketentuan Allah telah pasti kepada Adam bahwa Adam akan memakan buah pohon itu. Tsumma batalahu bima nahahu anhu minha. Lalu Allah menguji Adam dengan perkara yang
Allah telah melarang Adam darinya. Tsumma sallata alaihi aduwahu fa'aghwahu 'alaiha. Kemudian Allah membuat musuh Adam berkuasa terhadap Adam, lalu menggelincirkannya. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Dan Allah menjadikan perihal Adam memakan buah pohon tersebut sebagai sebab penurunan Adam ke bumi. Iya. Fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaba. Maka Adam tidak mendapatkan sedikit pun jalan untuk dia memakan buah pohon tersebut dan tidak mendapatkan tempat untuk menghindar dari hal itu. Iya. Baik, ini pembahasan berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan ujian terhadap beliau. Iya, kita garis bawahi ada 5 pembahasan. Pertama tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Baik. Kata penulis, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah mencipta Nabi Adam dengan tangannya. Iya. Dan ini diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah berfirman kepada iblis, "Malaka alla tasjuda lima khalaqatu biyadai." Kenapa engkau tidak sujud kepada siapa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Iya. Maka terdapat penetapan bahwa Adam adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Iya. Dan siapa saja yang merupakan keturunan Nabi Adam, berarti semuanya adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini adalah dasar pokok. Dasar pokok. Iya. Berlaku untuk seluruh makhluk. Seluruh nabi dan rasul adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sebagian orang-orang sufi kadang berlebihan berkaitan dengan hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam-macam lah yang mereka bahasakan. Nabi Muhammad dicipta dari cahaya. Ya. Seluruh makhluk dicipta dari nur Muhammadiyah. Ya. Kalau ditanya apa dalilnya? Apa haditsnya? Oh iya, ada haditsnya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ya. Baca aja Musannaf Abdul Razzaq itu dari awal sampai akhir. Ya. Sampai 100 tahun pun tidak akan dapat riwayat itu. Jelas ya? Gampang membuat kedustaan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menerangkan bahwa beliau adalah anak dari seorang perempuan. Iya, anak dari seorang perempuan. Iya. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abd. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Tidak boleh berlebihan. Baik. Maka ini dasarnya dari keyakinan diterangkan oleh penulis. Dari keyakinan yang lain di penciptaan Adam. Adam diciptakan dengan tangan Allah. Allah menciptakannya langsung dengan kedua tangannya. Iya. Dan terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita terapkan 3 kaidah yang telah kita pelajari. Kalau disebutkan sifat tangan, kewajiban kita yang pertama menetapkan sifat tangan ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iya, ketika kita mendengar sifat tangan ini, maka itu artinya kita tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan apa? Tangan-tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Kemudian kewajiban kita yang ketiga, kita tidak boleh mempertanyakan, iya, tentang kaifiatnya, tentang pembagaimanaan
tangan tersebut. Ini kewajibannya dalam setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini sudah kita uraikannya sebagai kaidah. Hanya saya terapkan di sini supaya kita terbiasa menerapkan kaidah-kaidah pada setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Iya. Kemudian kata beliau, wa askanahu jannatah. Wa askanahu jannatah. Dan Allah telah menempatkan Adam di surganya. Iya. Telah menempatkan Nabi Adam alaihi salam di surga. Ya. Sebelum turun ke bumi, Nabi Adam berada di dalam surga. Iya. Dan surga yang Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan darinya, itulah surga nanti yang akan dimasuki oleh Adam untuk kali berikutnya dan dimasuki oleh keturunannya yang merupakan penduduk surga. Iya. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini pembahasan yang kedua, wa qabla dzalika lil ardi khalaqah. Ya. Penulis menerangkan bahwa penciptaan bumi sebelum penciptaan Adam alaihi salam. Sebab Nabi Adam dicipta dari apa? Dicipta dari tanah. Iya. Dicipta dari tanah. Nah, dan penciptaan langit dan bumi itu lebih dahulu. Lebih dahulu. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, ini pembahasan yang ketiga, ujian terhadap Nabi Adam. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha. Iya. Thumma batalahu bima nahahu anhu minha. Dan Allah telah melarang Nabi Adam, telah melarang Adam terhadap sebuah pohon. Ya. Jadi Nabi Adam alaihi salam dilarang mendekati sebuah pohon. Iya. Mendekati sebuah pohon. Dan di mana syaitan setelah itu membisikkan kepada Nabi Adam bahwa itu adalah pohon kekekalan. Yang kalau dia makan dari buahnya dia akan apa? Akan kekal. Itu was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Dan akhirnya di masyarakat awam, pohon ini disebut dengan nama pohon apa? Pohon khuldi. Nah, itu penyebutan masyarakat awam ya. Ya. Sebab kata al-khuld itu kekal. Tapi itu bukan nama pohon, hanya disebut sebagai apa? Dari pohon tersebut. Ya, dilarang dari mendekati sebuah pohon. Ya, dan syaitan menggambarkan bahwa pohon ini adalah pohon apa? Pohon kekekalan. Baik. Jadi itu bukan nama ya untuk pohon tersebut. Dilarang. Tapi qad nafadha qada'uhu alayhi bi akliha. Allah telah menetapkan. Iya. Sudah memberikan ketentuan bahwa Adam akan memakan dari pohon itu. Akan melanggar perintah dan memakan dari apa? Pohon tersebut. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Nabi Adam alaihi salam sendiri ketika ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Adam, engkau adalah ayah manusia. Kemudian, ya, karena engkau, maka kita semua dikeluarkan dari apa? Ya, dikeluarkan dari sorga. Nah, sehingga berada di mana? Di bumi. Maka Nabi Adam alaihi salam berhujjah dengan takdir. Bahwa itu telah ditakdirkan. Telah ditakdirkan terhadap beliau. Iya. Di sini Nabi Adam alaihi salam, ya Nabi Musa ketika menghujat Adam, itu kaitannya dengan musibah yang menimpa. Maka Nabi Adam alaihi salam berdalil dengan takdir. Tidak seperti sangkaan sebagian orang bahwa Nabi Musa mencela maksiat yang dilakukan oleh Adam. Sebab itu memang ya tidak dicela. Tapi begitu dia berdalil dengan musibah, maka ya Nabi Adam sudah bertobat dari
perbuatan beliau memakan pohon itu dan sudah diampuni untuk Nabi Adam. Karena itu tidak mungkin Nabi Musa mengangkat masalah tersebut. Ya. Nabi Musa mengangkat pembahasan tentang apa? Musibah yang menimpa. Maka Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Ya, dan ini cocok ya. Sebab seorang hamba ketika jatuh di dalam maksiat, dia tidak boleh berhujjah dengan takdir. Tidak boleh berhujjah dengan apa? Takdir. Tapi ketika kena musibah, iya, dia berhujjah dengan takdir. Ini sudah ketentuan Allah. Iya, sudah takdir Allah. Tapi kalau maksiat, tidak boleh berhujjah dengan apa? Tidak boleh berhujjah dengan takdir. Baik, dan ini disyaratkan oleh penulis ya, bahwa Nabi Adam memakan pohon itu, melanggar perintah itu sudah ditentukan. Tsumma batalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah menguji Nabi Adam, iya, dengan perkara yang Allah telah melarang Adam darinya. Iya, diuji Nabi Adam alaihi salam. Iya, dengan syaitan yang datang kepadanya, iblis yang datang kepadanya. Iya, memberikan bisikan-bisikan kepada Nabi Adam. Dan dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah pada Nabi Adam dan istrinya Hawa bahwa sungguhnya saya termasuk orang-orang yang tulus. Ya. Perhatikan ya. Bagaimana iblis itu? Jadi kalau ada bahasa, oh saya tulus, saya jujur, ya jangan tertipu dengan apa? Tertipu dengan kalimat. Lihat apa yang dia ajak itu. Kalau yang dia ajak itu sudah benar, ya barulah boleh diperiksa dia tulus atau tidak. Tapi kalau ajakannya adalah ajakan yang keliru, ya maka tidak ada urusan masalah tulus atau tidak tulus. Jelas ya? Dan ini pelajaran-pelajaran yang indah supaya kita mengerti tentang makar-makar dari syaitan. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana syaitan itu iya, dibuat berkuasa terhadap Nabi Adam. Ya, dan ini saya poinkan di poin yang keempat, bahaya dari syaitan. Iya. Kita mengambil darinya pelajaran bahaya syaitan itu. Tsumma sallata alaihi aduwahu fa aghwahu 'alaiha. Kemudian Allah membuat musuh Adam, yaitu syaitan, berkuasa terhadap Adam. Fa aghwahu 'alaiha, lalu menggelincirkan Adam di atasnya. Iya. Beliau tergelincir dengan memakan pohon tersebut. Memakan buah dari pohon tersebut. Iya. Dan inilah dari bahaya syaitan. Perhatikan syaitan ini ya. Iblis ini. Dia musuh dari semenjak apa? Semenjak ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Iya. Dan hidup hingga hari ini masih hidup. Iblis. Memiliki bala tentara. Iya. Jadi kalau dikatakan pengalaman berperang, ya, tidak ada yang lebih hebat dari siapa? Dari iblis. Ya. Makar-makar, tipu daya, tidak ada yang lebih hebat darinya. Sudah sekian lama dia hidup. Ya. Karena itu harus kita ketahui bahayanya. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan, Inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Hendaknya kalian terus-menerus menganggapnya sebagai musuh. Iya. Perhatikan ya, diingatkan, dinyatakan bahwa syaitan adalah musuh. Setelah itu, Allah perintah kita untuk selalu menjadikan syaitan sebagai musuh. Selalu. Setiap saat. Kita mengingat bahwa ini musuh. Syaitan. Iya. Jelas ya? Harusnya lebih dahsyat kehati-hatiannya dari seorang yang kalau dia berada di sebuah tempat, ya, dan dia sudah tahu akan mendapat serangan musuh, maka dia selalu waspada. Nah, ini syaitan menyerangnya, mengalir bersama darahnya, ya, menyerang seorang hamba bersama setiap detak nafasnya. Kita tidak boleh lalai darinya. Iya. Baik. Dan syaitan, kalau kita berbicara tentang bahaya-bahaya syaitan, makar-makarnya,
trik-trik syaitan dalam menyesatkan manusia. Ini pembahasan yang panjang ya. Cuman saya ingin ingatkan di sini. Ya. Bahwa dari kisah Nabi Adam alaihissalam ya, digelincirkan oleh syaitan, terdapat pelajaran untuk anak-anak Adam. Dan seorang mukmin mengambil pelajaran. Ya, as-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Seorang yang beruntung itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Dari apa yang menimpa orang lain. Iya. Dan kalau dia sudah tahu ada lubang di situ, seorang mukmin tidak mendekati hal yang bisa membahayakannya. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, dan ini penjelasan pembahasan yang kelima, ketentuan bahwa Adam akan diturunkan ke bumi. Tsumma ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababa. Kemudian dijadikan, ya, telah dijadikan perihal Adam memakan buah pohon tersebut sebagai sebab penurunan Nabi Adam ke bumi. Iya. Fama wajada ila tarki akliha salila. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Maka Adam tidak mendapatkan sedikit pun jalan untuk tidak memakan pohon tersebut. Ini sudah merupakan takdir dan ketentuan Allah berlaku. Iya. Nabi Adam pasti akan memakannya. Jelas ya? Wala ankulaha madhaba. Dan juga dia tidak akan mendapatkan tempat untuk menghindari hal tersebut. Baik. Jadi ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Dan seperti yang saya uraikan tadi, masih ada kaitan-kaitannya terkait dengan pembahasan takdir. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, ini pembahasan tentang penciptaan sorga dan neraka serta amalan penduduk sorga dan penduduk neraka. Kata penulis, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan. Wa hum bi a'maliha bi masyiatihi amiluna wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuduna." Iya. Kemudian Allah telah menciptakan penghuni sorga dari keturunan Adam. Iya. Jadi dari keturunan Nabi Adam alaihi salam telah diciptakan penduduk sorga itu. Telah diciptakan penduduk sorga. Iya. Demikian pula, iya, penduduk neraka telah diciptakan dari keturunan Nabi Adam. Siapa yang menjadi penduduk neraka? Baik. Kata penulis, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan." Kemudian Allah telah menciptakan penghuni sorga dari keturunan Adam. Fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun. Maka mereka melakukan amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendaknya. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. Iya. Serta menjalani hal tersebut sesuai dengan kemampuan dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sini pembahasan yang pertama, ketetapan adanya sorga dan penghuni sorga. Ya, Allah telah menciptakan sorga itu. Dan sorga adalah dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang dicipta untuk kekal. Dicipta untuk apa? Untuk kekal. Karena itu dikatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam sorga itu selama-lamanya. Iya. Dan sorga juga diciptakan untuknya penghuni. Dari anak Adam ada penghuninya. Iya. Ketika seluruh dari anak Adam yang ditetapkan sebagai penghuni sorga sudah masuk ke dalam sorga, sorga itu masih lapang dan masih luas. Iya. Maka Allah memunculkan makhluk-makhluk yang mengisi kekosongan sorga itu. Mengisi kekosongan dari sorga tersebut. Maka telah diciptakan untuk sorga itu, iya, penghuninya. Dan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam
telah ditetapkan siapa yang merupakan penduduk sorga. Iya. Siapa yang merupakan penduduk sorga. Dan wejangan yang sangat mendalam dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan ya di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana ruh itu ditiupkan ke dalam janin, kemudian ditetapkan ketentuannya. Iya. Sudah ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalannya. Siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Syaqiyun am sa'id. Yang beruntung dan merugi sudah ditetapkan. Iya. Sampai disebutkan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amala bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Iya. Sungguhnya seorang lelaki kadang dia beramal dengan amalan penduduk sorga. Masya Allah. Amalannya baik, amalan penduduk sorga. Hingga tidak ada jarak antara dia dan sorga itu kecuali satu hasta saja. Satu hasta. Satu hasta dari ujung jari tengah ini hingga ke siku. Ya, dekat sudah dari sorga. Tapi ketentuan Alkitab telah mendahuluinya. Takdir telah mendahuluinya. Bahwa dia adalah penghuni neraka. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Lalu masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Dan juga sebaliknya seperti itu. Dalam kelanjutan hadits, seorang antara dia dan antara neraka sisa satu hasta. Ya, tapi ketentuan telah mendahuluinya. Ia ditakdirkan dari penghuni sorga, maka dia beramal dengan amalan penduduk sorga, maka dia pun masuk ke dalam sorga tersebut. Iya. Baik. Jadi semuanya sudah ditentukan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merupakan penduduk sorga dan siapa yang merupakan penduduk neraka. Iya. Penduduk neraka. Baik. Dan di sini penulis mengingatkan, fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun. Jadi kalau dia penghulu sorga, maka iya, mereka itu melakukan amalan-amalan penduduk sorga itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi nampak dari amalan-amalannya. Iya. Menuju kepada apa yang ditakdirkan baginya. Ya, apa yang telah digariskan untuknya. Dia beramal dengan amalan-amalan penduduk sorga. Baik. Kemudian setelah itu, ya. Dan ini pembahasan yang kedua ya, amalan orang yang merupakan penghuni sorga tidak keluar dari kehendak Allah. Ya. Bahum bi amaliha bi masyiatihi amilun, dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. Iya, dengan kemampuan dan kehendak Allah, iya. Mereka menjalani hal tersebut. Mereka menjalaninya. Baik. Jadi dari amalan-amalan yang ditetapkan yang dikerjakan oleh manusia, semuanya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari kewajiban seorang hamba, dia banyak ya memposisikan dirinya di atas hukum-hukum syariat. Terikat dengan dasar-dasar syariat itu. Agar supaya kelembutan dan rahmat Allah selalu menyertainya. Selalu menyertainya. Iya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-abdu daimun baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Seorang hamba itu terus menerus antara hukum-hukum perintah dan hukum-hukum apa? Hukum-hukum nawazil. Nawazil ini dari hal-hal yang baru terjadi padanya. Takdir yang ditakdirkan untuknya. Dia berputar kehidupan ini. Dia melakukan perintah, menjalankan syariat, dan dia menerima ketentuan-ketentuan Allah. Iya. Dan seorang hamba, dia terdesak untuk memiliki pertolongan, mengambil pertolongan dari Allah di dalam menjalankan perintah. Iya.
Dan seorang hamba perlu kepada kelembutan Allah dalam menerima apa? Hukum-hukum nawazil ketika turun. Ya. Maka kata Ibnul Qayyim, sejauh seorang hamba itu melaksanakan hukum-hukum perintah, maka kelembutan Allah terhadapnya di hukum-hukum nawazil itu akan apa? Akan lebih mendominasi. Iya. Maka keterikatan dengan syariat itu penting bagi seorang hamba. Dan ini mewarnai kehidupan. Hendaknya dijaga. Iya. Menjaga dirinya di atas ibadah, di atas ketaatan, istiqamah. Iya. Sehingga dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Dan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW diterangkan amalan-amalan penduduk surga itu. Iya. Amalan-amalan apa? Penduduk surga. Ini pembahasan yang sangat luas. Penduduk surga ada amalan-amalannya. Ada sifat-sifatnya. Iya. Ada ciri-cirinya. Menuju kepada surga ada jalan-jalannya. Ini semuanya wajib dikenal oleh seorang hamba. Kalau dia memang jujur menginginkan apa? Menginginkan surga. Iya. Demikian pula tentang neraka. Iya. Tentang neraka. Kata penulis rahimahullah, wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Juga Allah telah menciptakan penghuni neraka dari keturunan Adam. Iya. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Maka Allah menciptakan mata-mata untuk mereka yang tidak mereka gunakan untuk melihat. Wa adhanan la yasma'una biha. Menciptakan telinga-telinga yang tidak mereka pakai untuk mendengar. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan menciptakan hati-hati yang tidak mereka gunakan untuk berfikir. Iya. Fahum bidzalika anil huda mahjubun. Sehingga dengan sebab itu mereka terhalangi dari hidayah. Wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Dan berdasarkan takdir yang telah terdahulu, mereka beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Iya. Sini penulis terangkan dua pembahasan lain. Iya. Yaitu ketetapan adanya neraka dan penghuni neraka. Neraka sama dengan surga. Telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan memang dicipta untuk kekal. Dicipta untuk apa? Untuk kekal. Iya. Dan ini dari makhluk-makhluk Allah yang memang dicipta untuk apa? Untuk kekal, tidak akan sirna. Iya. Dan ada 8 makhluk yang memang dicipta untuk apa? Untuk kekal. Kita sudah menyinggung berapa? Sudah menyinggung pembahasan arsy. Sudah menyinggung pembahasan kursi. Iya. Ini sekarang surga, neraka. Berarti sudah berapa? Sudah 4. Sudah kita singgung juga al-lauh, lauhul mahfuz. Sudah disinggung juga apa? Al-qalam. Hah? Apa? Sebentar. Ya. Barakallahu fiik. Berarti sekarang sudah berapa? Sudah 6. Kalau ditambah dengan ajabud danab, tulang ekor manusia, dan ditambah dengan ruh, maka semuanya ada berapa? Ada 8. Makhluk yang dicipta untuk kekal. Iya. Jelas ya? Ini 8 dari makhluk dicipta untuk kekal. Kalau ingin mudah mengingatnya, hafal 2 bait syair yang disebut oleh As-Suyuti. Kata beliau, "Thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal bakuna fi hayyizil adami. Hiya al-arsyu wal kursiyyu jannatun wa narun wa ajabun wa arwahun kadzal lawhu wal qalami." Ini semuanya berapa? Semuanya 8. Ya. Baik. Jadi neraka dicipta untuk kekal, sebagaimana surga dicipta untuk kekal. Iya. Surga dan neraka dua-duanya sudah ada. Dan ini insyaallah taala mungkin akan datang ya di pembahasan lain. Ya, sebab penulis masih membahas lagi tentang surga dan neraka pada pembahasan yang akan datang. Iya. Kemudian telah ditetapkan ada penghuni-penghuni neraka. Siapa yang dipastikan menjadi penghuni neraka? Iya. Apakah penghuninya yang ditetapkan kekal di dalamnya? Iya. Atau penghuni neraka
Dia sebenarnya penghuni sorga, tetapi disiksa di dalam neraka sesuai dengan apa? Kadar dosa-dosa dan kesalahannya. Semuanya masuk dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kalau dia adalah penghuni neraka, maka fakhalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Diciptakan untuk mereka mata-mata, mereka tidak pakai untuk melihat. Sebab ini sifat siapa? Sifat penghuni neraka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu, ya, dengan dari kalangan jin dan manusia. Ya, mereka memiliki hati-hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Ya, memiliki mata-mata tidak dipakai untuk melihat. Memiliki telinga-telinga tidak dipakai untuk mendengar. Mereka ini bagikan hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat. Ya, lebih apa? Lebih sesat. Baik. Jadi kalau dia penghuni neraka, ditakdirkan untuknya, diciptakan dia punya mata tidak dipakai mendengar, telinga tidak dipakai, punya mata tidak dipakai melihat, telinga tidak dipakai mendengar. Ya, punya hati tidak dipakai apa? Memahami. Ya, dan ini sifat-sifat apa? Sifat-sifat penghuni neraka. Iya. Yaitu sifat-sifat pembangkang yang menolak ajaran para nabi dan para rasul. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Iya. Tuli, bisu, buta, dan mereka tidak apa? Tidak melihat. Mereka tidak berfikir. Iya. Baik. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Karena itu mereka pun terhalang dari petunjuk. Terhalang dari petunjuk. Iya. Siapa yang Allah takdirkan tidak mendengar sama sekali, sudah dipastikan dari penghuni neraka, itu artinya tidak ada kebaikan di dalam hatinya. Allah tahu tidak ada kebaikan di dalam hatinya. Iya. Karena dikata Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati mereka, la asma'ahum. Lau alima Allahu fi qulubihim khairan, la asma'ahum. Andai kata Allah mengetahui pada hati mereka ada kebaikan, mereka akan dibuat mendengarkan apa? Ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi memang ditirai, dijauhkan. Karena tidak diketahui ada kebaikan di hati-hati mereka. Nah, maka mereka pun terhalangi dari petunjuk, tertirai dari petunjuk. Iya. Dan dengan amalan-amalan penduduk neraka, mereka beramal dengannya. Ya, jadi ini amalan-amalan apa? Orang-orang yang merupakan penduduk neraka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini penjabarannya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, sebab setiap orang dimudahkan sesuai dengan apa yang ia ditakdirkan dengannya. Iya. Kalau dia memang penghuni sorga, kelihatan amalannya amalan-amalan apa? Penghuni sorga. Dia penghuni neraka, kelihatan amalan-amalannya penghuni apa? Amalan penghuni neraka. Diperintah beramal. Diperintah beramal. Iya. Karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Iya. Atas nikmat hidayah, nikmat taufik. Iya. Dan yang paling penting bagaimana kita menjaga nikmat tersebut. Istiqamah di atasnya. Memeliharanya. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba. Ya, dan pemeliharaannya adalah dengan banyak dia menekuni hal-hal yang keimanannya menjadi kuat. Iya, keimanannya menjadi apa? Menjadi kuat. Dia mengerti bagaimana akidah yang benar sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hatinya di atas petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menakdirkan kita semua di atas hal yang indah dan hal yang baik dan menggolongkan kita semua dari penduduk surganya dan menjauhkan kita semua dari neraka dan segala siksanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Nah. Baik, satu pembahasan lagi untuk malam ini. Ya.
Pembahasan seputar keimanan. Seputar masalah iman. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wal imanu qaulun wa amal. Dan iman itu adalah ucapan dan amalan. Iya. Kata beliau, iman adalah qaulun wa amal, ucapan atau perkataan dan amalan. Ma'tiqadihi bil janani qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Bersama dengan keyakinan dalam hati disertai dengan ucapan oleh lisan dan amalan oleh anggota dan bagian tubuh. Wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani. Dan keduanya siyani. Ya, dari kata sawa ya, sama, sejalan. Wa nidhamani, dan sesusunan. Wa qarinani, dan bergandengan. La nufarriqu bainahuma. Kami tidak memisahkan antara keduanya. Maksudnya antara ucapan dan amalan tidak dipisahkan. Iya. La imana illa bi amalin. Tiada keimanan tanpa amalan. Wala amala illa bi iman. Tiada pula amalan tanpa iman. Iya. Kemudian kata beliau, wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Kaum mukminin berjenjang-jenjang dalam keimanan. Wa bi salihil a'mali hum mutazayyidun. Dan saling mengungguli dalam amalan-amalan salih. Wa la yakhrujuna bid-dunubi minal imani wa la yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyan. Iya. Mereka tidak keluar dari keimanan karena melakukan dosa-dosa dan tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar dan maksiat. Wala nujibu li muhsinihim al-jinana ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wala nashhadu ala musiihim bin nar. Kata beliau, dan kami tidak mewajibkan surga bagi orang-orang yang baik di antara mereka setelah orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan surga. Ya, demikian pula kami tidak mempersaksikan neraka terhadap orang yang berbuat jelek di antara mereka. Iya, ini uraian penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan pembahasan-pembahasan seputar iman. Dan di sini kita garis bawahi ada 9 pembahasan. Ada 9 pembahasan. Iya. Pembahasan yang pertama tentang definisi iman. Pembahasan yang pertama tentang definisi iman. Penulis mendefinisikan. Kata beliau, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Iya, itu yang antara 2 kurung siku. Itu tambahannya di sebagian di catatan kaki di buku aslinya. Iya. Pada sebagian manuskripnya ada sebagian tambahan. Karena di buku aslinya yang kita nukil matan ini, muhakkik menerangkan bahwa dia mengambil dari beberapa rujukan. Baik. Ma'tiqadihi bil janan, qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Sini rincian ya. Disebutkan keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Dan ini tidak bertentangan dengan makna iman itu qaulun wa amal. Bahwa iman adalah ucapan dan apa? Amalan. Iya. Karena iman adalah ucapan. Ucapan itu 2 macam. Iya. Ucapan 2 macam. Ada ucapan lisan dan ada ucapan apa? Ucapan hati. Iya. Amalan juga ada 2 macam. Ada amalan anggota tubuh dan ada amalan apa? Amalan hati. Kalau begitu ada 3. Ada hati, lisan dan apa? Anggota tubuh. Dan inilah yang dibahasakan. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Ya, dengan ini, definisi para ulama tidak bertentangan. Jadi yang mengatakan bahwa iman didefinisikan 2 ucapan dan amalan,
tidak bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwa iman, keyakinan, ucapan dan apa? Amalan. Baik. Ini dasar ya. Dan kaidah pokok di pembahasan iman. Di pembahasan iman. Dan ini definisi ahli sunnah. Iya. Mereka merangkai keimanan itu dari 3 hal. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Amalan dengan anggota tubuh. Iya. Dan ini 3 perkara dari keimanan saling berkaitan. Tidak boleh dipisahkan. Saling berkaitan. Iya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan iman. Iya. Dengan iman. Baik, kita akan terangkan beberapa dalil yang menunjukkan ya bagian-bagian dari keimanan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabb-nya, mereka bertawakal. Itu orang-orang yang menegakkan salat, dan terhadap rezeki yang diberikan, mereka menginfakkan. Ya, perhatikan ini amalannya. Dari awal ayat sudah disebut, mereka kaum mukminin. Ya, kaum mukminin. Apa amalan mereka? Perhatikan. Ya, amalan mereka. 1, mereka apa? Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ini amalan apa? Amalan hati. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, dia bertambah apa? Bertambah keimanan. Dia gunakan dari pendengarannya, mendengarkan ayat, dia pahami, bertambah keimanannya di dalam hati. Ini ada rangkaian sudah. Iya. Dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Tawakal itu dari amalan hati. Iya. Mereka menegakkan salat. Salat ada amalan hatinya, ada amalan anggota tubuhnya, dan ada amalan apa? Amalan lisannya. Iya. Dan terhadap rezeki yang diberikan mereka menginfakkan. Ini amalan apa? Amalan tubuh. Jelas ya? Terangkai. Di akhir, di ayat setelahnya dikatakan bahwa mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Perhatikan. Dari contoh, ayat-ayat yang menguraikan keimanan. Ayat lain. Ayat-ayat di awal surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Iya. Disebut dari awal orang-orang yang beriman. Kemudian di kelanjutan ayat dirinci sifat-sifat orang-orang yang beriman ini. Iya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Iya, sebut 7 sifat dari orang yang beriman. Pertama, mereka khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, berpaling dari hal yang sia-sia. Iya. Yang ketiga, mereka menunaikan perbuatan zakat. Ya, saya bahasakan begitu ya, menunaikan perbuatan zakat. Sebab kata zakat di dalam ayat ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Ya. Ditafsirkan zakat, yaitu harta yang dikeluarkan dari zakat, dan ditafsirkan zakat, yaitu dia mensucikan dirinya. Dia mensucikan apa? Dirinya. Dan mereka menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri atau budak yang dia miliki. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka orang yang melampaui batas. Kemudian disebutkan sifat yang lain, menunaikan amanah, menepati janji. Ya, dan sifat yang lainnya, mereka selalu menjaga sholatnya. Perhatikan ya, ini sifat orang-orang yang beriman. Ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan apa? Anggota tubuh. Iya. Ada yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, dan banyak ya ayat-ayat yang semisal ini.
Iya. Di antara ayat juga adalah ayat yang kita semua menghafalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha apa? Mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Keikhlasannya dari amalan hati. Hunafa sebagai orang-orang yang hanif, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dalam tauhid banyak masalah. Ada amalan, ada ucapan, dan ada perbuatan. Iya. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Di akhir ayat dikatakan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang apa? Agama yang lurus. Iya. Jadi ini rangkaian dari agama. Tidak dipisahkan. Iya. Dan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu lebih daripada 70 cabang. Ya, 73 sampai 79. Iman. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari keimanan. Jadi Nabi terangkan bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Dari cabang-cabangnya diberi 3 contoh yang mewakili yang lainnya. Ya, contoh yang pertama ucapan la ilaha illallah. Contoh yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Ucapan, amalan atau keyakinan? Amalan. Rasa malu bagian dari keimanan. Ini apa? Rasa malu. Ini bagian dari amalan hati, rasa malu itu. Ya, jelas ya? Amalan hati. Sebab rasa malu di dalam hati. Kalau ada rasa malunya dalam hati, tidak kelihatan di badannya. Ya, kalau dia punya rasa malu di dalam hati, ya terlihat. Kadang memerah mukanya, kadang gerak-geriknya kelihatan dia malu. Dan ini dari amalan apa? Amalan hati. Baik. Jadi ini 3 cabang keimanan mewakili cabang-cabang keimanan yang disebut oleh Nabi lebih dari 70 itu. Jelas ya? Baik. Maka ini gambaran secara global tentang keimanan. Dan di sini beliau tegaskan. Bersama dengan keyakinan harus ada ucapan dengan lisan dan amalan dengan apa? Amalan dengan anggota tubuh. Iya. Ini yang ingin saya ingatkan di sini. Bahwa amalan itu masuk dari rangkaian apa? Masuk dalam rangkaian keimanan. Iya. Amalan masuk dalam rangkaian keimanan. Tidak boleh dipisahkan. Iya. Tidak boleh dipisahkan. Banyak syubhat di masa ini. Apalagi di masa-masa belakangan ini. Iya. Karena ulah dari sebagian orang. Menyibukkan manusia. Keluar dari takrirat yang disebut oleh as-salaf. Di pembahasan iman. Ya sebenarnya kalau kaum muslimin, umat Islam hanya membaca akidah as-salaf, itu sudah cukup ya. Ya. Tapi yang menjadi masalah kadang ada sebagian orang tidak mengerti kadar dirinya. Ya, berbicara tentang pembahasan iman, berbicara tentang pembahasan ya, hukum-hukum terhadap penamaan mukmin atau kafir dan semisal dengan itu. Ya. Tidak didukung dengan kaidah-kaidah yang tepat. Kaidah-kaidah syar'i. Ya, sehingga muncul ucapan-ucapan yang menyelisih kaidah ahli sunnah. Seperti ucapan yang mengatakan bahwa ya, amalan itu adalah syarat kesempurnaan dalam iman. Ya. Ini kalimat banyak ya dipakai. Dan sebagian orang tidak paham apa masalahnya. Ya. Dianggap bahwa kritikan para ulama terhadap kalimat ini itu kembali kepada apa? Dikaitkan dengan masalah ya kesempurnaan pada imam itu secara umum. Ya, dan ini pemahaman-pemahaman perlu diluruskan. Saya tegaskan kembali bahwa iman terangkai dari berapa? 3 hal. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Itu keimanan. Iya. Di dalam keimanan ada kewajiban-kewajiban. Ada sunnah-sunnah. Iya. Itu betul dalam keimanan. Jelas ya?
Ada kewajiban-kewajiban, ada faraid, ada sunan, ya. Di dalamnya ada hudud, batasan-batasan, sebagaimana yang diuraikan oleh as-salaf. Jelas ya? Tapi mereka tidak membahasakan bahwa amalan adalah syarat kesempurnaan. Iya. Sebab ini bahasanya yang diucapkan oleh orang-orang murji'ah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, bahwa ini dari ucapan siapa? Kelompok murji'ah. Iya. Maka memasukkan kalimat-kalimat yang seperti ini mengaburkan pembahasan apa? Pembahasan akidah. Ya karena itu, pahami pokoknya. Dan dasar dari apa? Dasar dari keimanan. Bahwa keimanan terangkai dari 3 hal ini. Jangan bikin bahasa bahwa amalan adalah syarat kesempurnaan. Katakan bahwa amalan dari keimanan. Itu yang diucapkan oleh as-salaf. Iya. Jangan membawakan kalimat-kalimat yang akan mengaburkan permasalahan. Baik, saya akan bacakan beberapa dari kalimat as-salaf rahmatullahi alaihim yang menjelaskan tentang keimanan ini. Ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, wa kana al-ijma' min as-sahabati wat tabi'ina min ba'dihim mimman adraknahum anna al-imana qaulun wa amalun wa niyyah la yajzi'u wahidun min ats-tsalatsa illa bil akhar. Kata Imam Syafi'i, adalah kesepakatan dari para sahabat, para tabi'in yang datang setelah mereka, dari ulama yang kami dapati, kata Imam Syafi'i, mereka semuanya sepakat bahwa iman adalah ucapan, amalan, dan niat. Ya. Tidak syah salah satu dari 3 ini kecuali dengan yang lainnya. Tidak syah salah satu dari 3 ini, ucapan, amalan, dan niat. Tidak syah salah satu dari 3 ini kecuali dengan apa? Dengan yang lainnya. Terikat dengan yang lainnya. Ini nukil kesepakatan oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Perhatikan ya. Ini termasuk bahasa yang dipakai oleh as-salaf. Ya. Rahimahumullahu ta'ala. Imamul Ajurri rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, ya, memberi judul bab pembahasan. Kata beliau, bab al-qaul bi anna al-imana tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. La yakunu mu'minan illa bi an tajtami' fihi hadhihi al-khisal ats-tsalath. Kata beliau, bab penegasan ucapan bahwa iman itu pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Dan seorang tidak menjadi mukmin kecuali kalau terkumpul 3 hal ini. Kecuali kalau terkumpul apa? 3 hal ini. Ya, perhatikan ya. Dari bahasa-bahasa para ulama kita. Nah, dan berkata Ibnu Battah rahimahullahu taala, ya, beliau memberi judul bab di dalam kitab beliau Al-Ibana, ya. Kata Ibnu Battah rahimahullah, ya, bab bayanil iman wa fardhihi. Bab penjelasan iman itu apa dan kewajiban iman. Wa annahu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal harakat. Bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh dan gerakan. La yakunul abdu mu'minan illa bihadhihi tsalath. Seorang hamba tidak dianggap beriman kecuali dengan 3 hal ini. Perhatikan ya bahasa-bahasa para ulama mengikat dan merangkai apa? Pembahasan iman. Jangan dipisahkan. Iya. Jelas ya? Karena itu membawakan kalimat-kalimat bahwa amalan adalah syarat kesempurnaan. Iya. Adalah syarat kesempurnaan. Iya. Ini bukan dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh as-salaf rahimahumullah. Harus dijauhi hal-hal yang seperti ini di pembahasan akidah. Iya, di pembahasan akidah. Dan sebagian anak muda yang menulis di pembahasan iman ini, ya, banyak membuat keributan di mana-mana. Ya, di masa kita ini sudah ditegur oleh ulama-ulama kita supaya diam saja. Ya, berhenti menulis. Para as-salaf sudah menulis. Ya. Tapi kadang sebagian orang tidak tahu diri, masih saja menulis. Akhirnya apa? Yang terjadi keributan, balbalah, ya, ribut di mana-mana. Sampai di Indonesia saja dimasukkan masalah ini. Dimasukkan masalah ini. Ya, apa hubungannya sebuah daurah diisi, dihadiri oleh dai-dai
Kemudian ditegaskan bahwa buku yang membela fatwa Lajnah Daimah, ya, itu adalah buku yang batil dari huruf alifnya sampai huruf ya-nya. Kok dimasukkan masalah ini kepada dai-dai lagi? Ya. Padahal dia sendiri yang mengucapkan, itu sudah jelas keliru di dalamnya. Disalahkan oleh para ulama besar. Ya. Dan heran, hal yang mengherankan, yang mengkritik Ali Hasan Al-Halabi, ya, dari para ulama besar, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Gudayyan, ya. Dan sudah keluar fatwa Lajnah Daimah mentahdir dua bukunya dalam masalah iman. Demikian pula Syekh Rabi', Syekh Shalih As-Suhaimi, iya. Bahkan situsnya yang disebut dengan Kullus Salafiyin, beliau sebut sebagai situs yang masybuh, yang tidak jelas. Iya. Kemudian yang mengkritiknya juga Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ini ulama besar. Sebagian dari mereka sudah berdakwah, Ali Hasan Al-Halabi belum lagi lahir. Iya. Ketika para ulama berbicara, tiba-tiba muncul ta'assub, hanya membela satu orang ini saja dan mengabaikan ucapan dari para ulama yang membela akidah. Ini bukan hal yang layak bagi seorang yang apa? Mengenal sunnah. Bagi seorang yang mengenal sunnah. Maka harus dipahami apa itu sunnah dan bagaimana ulama as-sunnah di dalam menyikapi. Ya, dan ini penjagaan terhadap akidah harus dipahami. Bukan suatu hal yang keliru bagi seorang mukmin yang berkeyakinan dengan keyakinan ahli sunnah. Dia membela akidah tersebut dan membiarkannya, menjelaskan kalau ada yang keliru di dalamnya, ada yang bersalah. Sebab ini bentuk pembelaan terhadap akidah. Ya, dan itulah para ulama kita di dalam apa? Menjaga akidah as-salaf. Ya, dari masa ke masa pasti akan ada dari para ulama yang selalu menjaga dan membela akidah tersebut. Baik. Kemudian di sini Imam Al-Muzani rahimahullahu taala melanjutkan. Dan ini sudah kita bahas ya, pembahasan yang kedua makna ucapan dan amalan dalam definisi iman. Ya, kemudian pembahasan yang ketiga juga sudah kita bahas, keterikatan amalan pada keimanan. Dan ini yang ditegaskan oleh penulis di sini, Imam Al-Muzani. Kata beliau wahuma siyani. Ucapan dan amalan ini siyani, sejalan. Ya, dua hal yang sama. Wa nidhamani, dan sesusunan. Wa qarinani, bergandengan. Ya, dia qarin ibarat dua kawan selevel, ya sebaya, ya sama di dalam bergurunya, menuntut ilmunya. Maka dia dikatakan qarinani, dua dua yang bergandengan. Nah, la nufarriqu bainahuma. Kita tidak membedakan antara keduanya. Perhatikan ucapan Imam Al-Muzani. Tidak ada iman tanpa amalan. Dan tidak ada amalan tanpa apa? Tanpa iman. Tidak ada amalan tanpa iman. Ini bahasa dari as-salaf di dalam membahasakan keimanan. Baik. Kemudian kata beliau, wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Ini pembahasan berikutnya ya. Pembahasan yang keempat. Kaum mukminin berjenjang-jenjang dalam keimanan. Iya. Kata beliau wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Kaum mukminun berjenjang-jenjang dalam keimanan. Ini dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Iya. Bahwa orang-orang yang beriman itu berjenjang-jenjang keimanannya. Beda keimanan para nabi dan para rasul dengan keimanan umat. Iya. Dan di tengah umat pun ada perbedaan-perbedaan. Ya, karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah ya, manusia yang paling baik di tengah umat Islam ini. Iya. Yang paling baik di tengah umat Islam ini karena keimanan beliau. Beda keimanannya para sahabat dengan keimanan selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum mukminin berbeda-beda di dalam keimanan. Berbeda-beda di dalam apa? Berbeda-beda di dalam keimanan. Demikian pula di dalam apa? Di dalam amalan-amalan salih. Iya. Mereka berjenjang-jenjang dalam amalan salihnya. Iya. Dan di sini ada kelanjutan penegasan kaidah di kalangan ahli sunnah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Jadi kalau kita simpulkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, ya siapa
di dalam pembahasan iman. Dia meyakini bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, amalan dengan anggota tubuh. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Maka dia sudah benar keyakinannya dalam masalah apa? Masalah iman. Dia sudah keluar dari seluruh penyimpangan orang yang menyimpan di pembahasan apa? Di pembahasan iman. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan keimanan. Dan keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang banyak ya di dalam Al-Quranul Karim. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, iya, di beberapa babnya bisa kita simpulkan beliau menyebutkan ya 9 ayat atau 10 ayat tentang dalil bahwa iman itu apa? Iman itu bertambah. Iya. Jadi kalau iman bisa bertambah, berarti iman itu bisa apa? Bisa berkurang. Ya liyazdadu imanan ma imanihim, supaya mereka bertambah keimanan bersama keimanan yang telah mereka miliki. Jadi kalau dia bisa bertambah, maka bisa berkurang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan apa? Dia rubah dengan lisannya. Iya. Apa dia rubah dengan tangannya? Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Menunjukkan ada tingkat apa? Yang paling lemah dari keimanan. Iya. Baik. Dan banyak lagi ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Kemudian kata beliau, wa bisalihil a'mali hum mutazayidun. Dan dengan amalan-amalan yang salih, iya, mereka saling mengungguli. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Ini pembahasan yang kelima. Ya, sebab-sebab bertambahnya keimanan itu banyak. Ini pembahasan luas ya, termasuk pembahasan indah juga. Sebab-sebab apa? Bertambahnya keimanan. Iya. Di antara sebab pertambahan keimanan, ya, adalah mempelajari tauhid. Yang kedua, mempelajari asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang menambah keimanan adalah dia menuntut ilmu agama. Menuntut dan mempelajari ilmu agama. Kemudian yang keempat, dari hal yang menambah keimanan, dia memperbanyak dari membaca Al-Quran. Demikian pula berzikir. Dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini semuanya dari hal-hal yang menambah keimanan. Iya. Dan banyak lagi perkara-perkara, kalau ingin dilihat, dia adalah perkara yang menambah keimanan. Nah, apalagi kalau saya ingatkan tadi ya, di sudut pembahasan, iman itu memiliki apa? Cabang-cabang. Ada cabang-cabang keimanan. Ya, ini ada buku-buku bagus ya. Bisa dibaca di dalam hal ini. Kelihatannya buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sudah dicetak ya. Tentang pohon keimanan. Syajaratul Iman. Ringkas tapi berbobot. Menguraikan cabang-cabang keimanan itu. Ya, dan kalau ingin meluas, buku Imam Al-Baihaqi, Syu'abul Iman. Ini memang beliau tulis buku ini untuk menguraikan cabang-cabang keimanan. Iya. Cabang-cabang keimanan. Tapi sayang bukunya agak besar ya. Dicetak belakangan ini dalam 8 jilid. Ya, dengan sanad-sanadnya. Baik. Maka seorang kalau masuk dan mendalami setiap cabang dari cabang keimanan ini, maka akan dia lihat sebab-sebab yang menambah keimanan. Ya. Demikian pula sebaliknya, apa yang dia tinggalkan dari sebab pertambahan keimanan, maka itu bisa menurunkan apa? Menurunkan keimanannya. Iya. Dan di sini subhanallah di pembahasan keimanan ini banyak sekali mana-mana yang indah. Iya. Tatkala sambil berikan satu contoh ya bagi orang yang belajar akidah. Iya. Tatkala dia tahu bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka seorang hamba khawatir terhadap dirinya. Dia tahu bahwa hatinya ini iya adalah antara dua jari
dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dibolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman bertambah dan berkurang. Karena itu dia akan punya kekhawatiran dalam dirinya dan akan selalu menjaga bagaimana dirinya ini apa? Menambah keimanan. Ya, memperbaiki keimanannya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya, dan ini pembahasan yang ke-6 ya. Kita poinkan di dosa-dosa tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Kata beliau, wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Iya. Dosa-dosa itu tidak mengeluarkan seorang dari keimanan. Dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang bukan kesyirikan. Bukan kekafiran. Adapun kalau kesyirikan, iya, kekafiran ini adalah hal yang mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Iya. Baik. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa. Ya, perbuatan dosa sepanjang dia berbuat dosa masih ada dari keimanannya, walaupun sedikit, ya walaupun dasar dari keimanan itu masih ada di dalam dirinya, maka keimanan itu sudah merupakan jaminan untuknya dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dia tidak dikeluarkan dari keimanan. Karena itu di dalam hadis ya tentang penduduk neraka, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan, lebih kecil lagi. Iya. Dalam hatinya hanya sebesar apa? Sebiji gandum dari kebaikan. Kemudian kata Nabi, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat darrah dari kebaikan. Darrah ini biji yang terkecil di masa itu. Jelas ya? Baik. Maka biji yang kecil ini dari kebaikan ada di dalam hatinya. Dengan ini ia masih dikeluarkan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sorga. Karena itu pelaku dosa besar tidak dikeluarkan dari keimanan. Tidak dikeluarkan dari keimanan. Ya, tetap dikatakan bahwa mereka adalah apa? Adalah mukmin. Ya. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Saya ingin bertanya, saling berbunuhan, saling berperang, ini dosa atau bukan? Hah? Dosa atau bukan? Dosa ya? Tapi bersamaan dengan itu dikatakan dua kelompok dari apa? Kaum mukminin. Masih disebut dengan nama apa? Dengan nama keimanan. Iya. Jadi dosa tidak mengeluarkannya dari apa? Dari penamaan keimanan. Iya. Dan pembahasan penulis yang berikutnya ini lebih mengarah lagi. Kata beliau, wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Ini penjelasan bahwa dosa besar dan maksiat tidak mengkafirkan pelakunya. Ya, dia berbuat dosa besar, berbuat maksiat, itu tidak menyebabkan dia kafir. Tidak menyebabkan dia kafir. Iya. Dan sini disinggung ya oleh beliau. Sebab ini permasalahan tentang hukum penamaan, berkaitan dengan penamaan dan berkaitan dengan ahkam. Iya. Ini adalah pembahasan yang riskan sekali. Orang ini disebut mukmin atau kafir? Ya. Amalan ini dihukumi sebagai kekufuran atau keimanan? Ini pembahasan besar. Pembahasan besar. Seorang tidak boleh masuk di dalamnya kecuali dengan apa? Dengan keyakinan. Iya. Dengan hal yang meyakinkan. Maka tidak boleh mengkafirkan seseorang ya, keluar dari keislaman karena dia berbuat dosa besar atau berbuat kemaksiatan. Karena dosa besar bukan hal yang mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Ya, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Saya sudah sebutkan tadi. Dua kelompok yang saling berperang ya.
di ayat yang lain tentang orang yang membunuh, ya. Kemudian kalau dia memaafkan, disebut faman ufiya lahu min akhihi. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya. Perhatikan, yang membunuh masih disebut apa? Saudara. Andai kata dia kafir, tidak disebut apa? Tidak disebut saudara lagi. Iya. Dan di antara dalil juga adalah hadits Abu Bakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Apabila dua muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Perhatikan, diancam dua-duanya dalam neraka, tapi dua orang ini masih disebut apa? Masih disebut muslim. Yang menunjukkan bahwa perbuatannya dosa besar, tidak mengeluarkannya dari apa? Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Karena itu jangan sembarangan ya menjatuhkan vonis-vonis kafir keluar dari Islam, apalagi terhadap orang ya tertentu. Iya. Pada orang tertentu. Ini adalah pembahasan yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimat. Kalau dia bergampangan menjatuhkan vonis, ini bahayanya terhadap dirinya sendiri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa har alaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Iya. Kalau tidak seperti yang dia katakan, kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, keadaannya tidak seperti yang dia katakan, maka ini kalimat akan kembali kepada dirinya sendiri. Gitu. Karena itu hati-hati ya. Iya. Karena itu para ulama ahli sunnah, manusia yang paling jauh dalam menjatuhkan vonis-vonis kafir kepada orang. Iya. Jelas ya? Nah, karena itu saya sering menegur dan sering mengarahkan, ya, supaya para penuntut ilmu, ya, apalagi pemula dalam belajar, jangan terlalu banyak menyibukkan. Ya, ini orang dihukumi kafir atau tidak? Langsung berkaitan dengan orangnya. Jelas ya? Sebab ini seorang alim pun belum tentu mampu untuk mengatakan dia kafir atau tidak. Apalagi dia baru apa? Baru belajar, baru menuntut ilmu. Ya. Cukup dia tahu ini perbuatannya kesyirikan, ini perbuatan kekufuran, tapi orangnya belum tentu dikafirkan. Belum tentu apa? Dikatakan dia keluar dari Islam. Ya. Karena mungkin dia melakukan hal tersebut, dia jahil, dia ada takwil. Ya. Jelas ya? Atau mungkin dia terpaksa, atau mungkin dia tidak sadar. Ya. Ini semua harus didetailkan. Sebab memberi pengaruh dalam menjatuhkan vonis pengafiran. Iya. Vonis pengafiran. Karena itu, ya, para ulama itu menjaga lisan mereka dari kalimat apa? Menjatuhkan vonis kepada seorang dengan hukum kafir, kecuali ya apabila dibangun di atas dasar yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada yang mampu seperti ini kecuali siapa? Orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu para penuntut ilmu, para pemula, jangan masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Jelas ya? Apalagi kalau dengan pembahasan itu dia ribut, ya, dengan manusia, ribut dengan orang-orang yang tidak, orang-orang awam yang kadang karena kejahilan menyebabkan mereka jauh. Ya, apabila banyak dari manusia di masa ini kalau diajari, diajak, dinasihati dengan bagus, insya Allah menerima. Karena asalnya mereka tidak kenal tuntunan yang benar. Ya, maka harus diperbaiki uslub dan cara ya di dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Baik, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dosa besar dan maksiat tidak mengkafirkan pelakunya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kesyirikan tidak diampuni. Iya. Ini siapa yang meninggal belum bertobat dari kesyirikannya, tidak akan diampuni. Tapi selain daripada itu, Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau dia meninggal, dia berbuat dosa besar, dia belum bertobat, maka ini hamba yang seperti ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia disiksa, iya. Dan kalau Allah berkehendak dia apa? Diampuni. Jelas ya? Maka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-8. Tidak boleh memastikan surga untuk orang yang salih tanpa ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wala nu'jibu li muhsinihimul jinan ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kata beliau, kita tidak boleh mewajibkan surga bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Ya. Setelah orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan surga itu untuk mereka. Baik, ini artinya apa? Memberikan kepada seorang, menegaskan kamu penduduk surga, kamu masuk surga. Ini kalimat tidak diperbolehkan. Kecuali siapa yang ditegaskan oleh Nabi, dia menjadi apa? Dia adalah penduduk surga. Iya. Jelas ya? Nabi menerangkan dari 10 orang sahabat dijamin masuk surga. 10 orang sahabat dijamin apa? Masuk surga. Siapa 10 orang sahabat dijamin masuk surga? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, terus Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang 10 Sa'id bin Zaid. Ya. Kalau ingin mudah mengingatnya, diringkas dalam 2 bait syair. Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa Ibn Auf wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal khulafa. Ya, jadi jumlahnya semua berapa? 10. Gampang ya? Yang penting hafal 2 bait syairnya. Ya. Baik. Jadi ini 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Abdullah bin Salam disebut oleh Nabi dari penduduk surga. Ada perempuan yang kesurupan datang kepada Nabi. Ya. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh. Kata Nabi, kalau kamu ingin, saya doakan kamu sembuh. Dan kalau kamu ingin, bersabar untuk kamu surga. Kata perempuan ini, kalau begitu saya bersabar saya ya Rasulullah. Ya. Tapi doakan supaya saya, kalau kesurupan tidak tersingkap aurat saya. Maka Nabi mendoakannya. Jelas ya? Perhatikan ya bagaimana semangat ya mereka untuk meraih surga. Tidak ada masalah penderitaan. Yang penting apa? Yang penting surga. Ya. Ini keimanan yang sangat indah. Dan kita di masa ini kita memohon kepada Allah dan banyak mengadu kepadanya kelemahan keimanan kita. Ya, kadang jalan-jalan menuju kepada surga sudah di depan mata. Ya, tapi santai-santai. Ya. Banyak fasilitas, banyak kemudahan. Tapi Masya Allah malasnya juga ya, kadang lebih mendominasi. Ya. Berbagai nikmat Allah berikan kepada kita. Ya. Tapi kita tidak pandai menjaga dan memelihara nikmat-nikmat tersebut. Baik. Kemudian di antara mereka yang dijamin masuk surga, itu disebut masuk surga adalah Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan ini banyak ya kalau ingin diuraikan dari sahabat yang disebut. Yang jelas kalau ada nasnya dari Nabi, tidak ada masalah mengatakan si fulan penduduk apa? Penduduk surga. Iya. Karena itu Utsman ibn Mas'ud ketika meninggal, ada seorang perempuan yang berkata dia penduduk surga. Kata Nabi, dari mana kamu tahu dia penduduk surga? Ya, saya saja tidak mengetahuinya. Jelas ya? Tidak mengetahuinya. Perhatikan ini, di hadapan Nabi, Nabi pun menegur perempuan yang apa? Mengucapkan hal tersebut. Jadi kalau dia berbuat baik, kita harapkan orang-orang yang salih berbuat baik, kita harapkan dia masuk surga. Tapi jangan dipastikan. Jangan apa? Dipastikan. Nah, ini prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini. Baik, kemudian yang terakhir kata penulis, ya, ini pembahasan tidak boleh menetapkan neraka untuk orang yang berbuat jelek. Ini sebaliknya ya. Kata beliau, wala nashhadu ala musiihim bin nar. Iya. Juga kita tidak boleh mempersaksikan neraka terhadap orang yang berbuat jelek di antara mereka. Jadi kalau ada yang berbuat jelek, berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, jangan dia berkata, oh kamu penduduk neraka. Ya, Masya Allah ya. Ini kelancangan terhadap siapa? Terhadap Allah. Iya. Karena itu dalam sebuah hadits yang sahih, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang yang saudaranya itu jatuh di dalam dosa. Ya. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, Allah tidak mengampuni kamu. Ya. Maka Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Ya. Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa saya tidak mengampuni si fulan? Persaksikan bahwa saya telah mengampuninya dan saya sudah apa? Menghancurkan amalan engkau wahai orang yang bersumpah. Iya. Perhatikan ya.
Jadi orang yang jatuh di dalam maksiat tidak boleh dipastikan padanya neraka. Dikhawatirkan dosa-dosanya. Itu perkara yang membahayakannya. Tapi mengatakan dia penghuni neraka, ya ini dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang lancang kemudian mengucapkannya. Baik, ini hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan masalah keimanan. Dan memang memastikan surga untuk orang yang saleh, memastikan neraka untuk orang yang tidak untuk orang yang berbuat kejelekan. Ini pembahasan selalu ditekankan oleh para a'immah. Ya. Karena sejumlah dari manusia yang menyimpang dari jalan yang lurus itu bergampangan memberikan vonis. Ya. Si fulan masuk neraka. Ya. Oh, si fulan penduduk surga. Asyahid fulan. Ya, sudah dipastikan ya, fulan mati syahid. Ya, betapa banyaknya di hari ini. Ya. Betapa banyaknya di hari ini semuanya disebut apa? Asyahid. Ya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini hendaknya dijaga dan dipelihara. Ya, diperhatikan prinsip-prinsip dan akidah-akidah yang dituntunkan di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas kebaikan dan memberkahi segala waktu, kesehatan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kekuatan untuk melanjutkan materi ini dan menyelesaikannya dengan taufik dan rahmatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan sambung pembahasan untuk materi ini di sesi berikutnya. Besok insyaallah ba'da subuh, ba'da salat subuh. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.